Jawa Barat merupakan pelopor kolaborasi aksi nyata kesehatan menuju Indonesia Emas 2045. Dan untuk itu, mari bersama kita dengar sambutan yang akan disampaikan oleh yang kami hormati, Kang Deddy Mulyadi. Kepada Kang Deddy, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan Dewan Kehormatan DPP PIKI Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Selamat datang Pak di Bandung, tapi ini bukan rumah subsidi Pak, ini rumah mahal Pak. Saya pikir ketua umumnya yang Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman ingin memperlihatkan rumah subsidi 2045 depan. Dan rumah subsidi ini masih ada satu problem, yaitu gerbang tolnya. Bisa ke Jakarta, tapi nggak bisa ke Sumendau. Dan saya sudah menyampaikan ke Dirjen Jasa Marga untuk dipercepat. Saya ucapkan terima kasih kepada ini dulur saya, orang Tasik, jadi jenderal, kemudian jadi wamen. Terima kasih Pak atas kehadirannya mengawal. Saya nggak tahu Bapak ini ngawal Pak Ara apa ngawal Pak Hasim ini. Terima kasih. Kemudian ini sahabat saya juga, ini dulu orang ternama di bidang kesehatan, out of the box dalam penanganan pasien, Pak Wamen. Terima kasih. Sudah berapa kali saya ketemu Bapak, tapi saya nggak dapat jodoh terus Pak. Kemudian banyak tokoh di sini, ada Pak Zem, Pak Rubin, kemudian Pak Agus Heru. Saya ucapkan terima kasih. Ini mungkin karena dibacanya dari sisi intelijensia, Bang Ara ini membuat deklarasi kedaulatan kesehatan 2045 di gereja. Dan ini tepat Pak, karena kedaulatan kesehatan tidak akan tumbuh kalau manusia tidak bertuhan secara sempurna. Orang yang sudah bertuhan secara utuh, maka jadi saya jadi ngomongnya kayak intelektual begini. Ini ada Pak Anton nih, Pak Anton, Ketua Majelis Adat. Terima kasih. Soalnya saya kalau ngomongnya intelektual, besok diangkat jadi Ketua PIKI, bahaya saya ini. Sebenarnya bertuhan itu kan kuncinya cuma 3. 1, penyatuan diri dengan seluruh semesta. 2, penyatuan diri dengan seluruh makhluk, apakah manusia, mikroorganisme, atau kelompok makhluk lainnya. Dalam kaidah Islam banyak menyebutnya kaum jin. Kemudian kedua penyatuan ini akan melahirkan penyatuan yang sesungguhnya. Ketika manusia sudah bersatu dengan semesta, ketika manusia bersatu dengan sesama manusia, dan ketika manusia sudah bersatu dengan seluruh makrokosmos dan mikrokosmos, sesungguhnya dia adalah orang yang beragama sesungguhnya. Nah, dalam pandangan kaidah itu, maka perspektifnya orang yang sudah bertuhan, pasti dia menjaga makanannya. Karena bertuhan itu kan melahirkan batasan-batasan. Orang yang bertuhan itu kan pasti menjaga pendengarannya. Orang yang bertuhan pasti menjaga penghisapannya. Orang yang bertuhan menjaga pengucapannya. Orang yang bertuhan maka dia akan menjaga seluruh ulu hatinya agar sampai pada alam madyapada, yaitu alam kebersihan. Kata orang Sunda, alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna, yaitu alam yang terbuka lebar tanpa batas, hari yang tidak pernah terakhir tetap terang, kemudian waktu yang tidak pernah berujung. Dalam kerangka ini maka dia akan melahirkan sebuah sistem hidup
di mana sistem hidupnya adalah dia setiap hari akan menjaga makanannya, dia setiap hari akan menjaga ucapannya, dia akan setiap hari akan menjaga pendengarannya, setiap hari akan menjaga penglihatannya. Kalau dalam kaidah Sunda itu, jaga panonku awasna, jaga irungku angsena, jaga celiku danguna, jaga letahku ucapna, jaga hateku ikhlasna. Kerangka ini sebenarnya akan melahirkan manusia yang sehat. Nah, manusia yang sehat seperti ini cenderung panjang umur karena dalam setiap waktu dia terus melakukan, ada siklus yang dibangun, tapa brata, mungkin kalau dalam kaidah saya berpuasa. Nah, berpuasa yang dilakukan orang Bali juga melakukan nyepi. Teman-teman Kristen juga saya lihat puasanya lebih lama. Nah, ini sebenarnya siklus. Seluruh siklus itu akan melahirkan energi dan kemudian lahirkan kekuatan spiritualitas. Nah, memang hari ini cara kita harus bertanggung jawab terhadap asupan makanan yang bergizi, minuman yang berkualitas, udara yang bernutrisi. Seluruhnya negara harus bertanggung jawab terhadap itu, memperhatikan aspek material manusia, perkembangannya dalam setiap waktu. Tetapi juga kita bisa melihat bahwa pemenuhan gizi, pemenuhan protein, pemenuhan nutrisi juga pada batas tertentu akan melahirkan ancaman kesehatan juga. Kan kita bisa hari ini bisa melihat anak-anak usia remaja, usia balita kita dorong ke pemenuhan seluruh nutrisinya. Pemda Jabar hari ini lagi membuat kebijakan di mana dokter yang menangani ibu yang hamil, ketika ibu hamilnya bermasalah, maka dia boleh mengeluarkan sebuah rekomendasi atau catatan kecil untuk dibawa ke toko, untuk dibawa ke minimarket, untuk dibawa kemanapun, untuk mengambil makanan yang harus dikonsumsi selama ibu hamil. Ini lagi kita rumuskan karena tanggung jawab negara. Nah, tetapi di balik itu adalah ketika usia 40 tahun, ketika usia 50 tahun kan kita sama-sama mengurangi gizi dan nutrisi. Jadi hari ini adalah ada kelompok masyarakat ketika miskin, dia berusaha untuk memenuhi gizi dan nutrisinya. Tetapi ketika kaya, dia berusaha untuk mengurangi asupan gizi dan nutrisinya. Ya tepuk tangan, memang itu fakta. Ibu-ibu demi tetap dicintai suaminya bersedia diet. Ibu-ibu yang ingin dicintai suaminya kalorinya ingin dibakar. Senam. Dengan senam, dengan diet, maka suaminya jarang ketemu. Suaminya sibuk, pulang ke rumah istrinya lagi senam, lagi nge-gym, lagi ke salon. Akhirnya akibat serang bertemu itu tetap aja suaminya sama yang lain. Bayangin loh, itu kan fakta kelas menengah. Loh kenapa Kang Deddy tahu? Saya kan pelatih. Kalau Pak Hasim orang baik 100% tulen. Kalau Bang Ara 100% baik kalau di rumah. Kan itu yang terjadi. Sebenarnya dari titah itu sebenarnya titah agama. Kamu sudah kelebihan, maka kelebihan kamu itu segera berikan kepada yang kekurangan. Ini pertama. Yang kedua, ada tren penyakit, Pak. Saya itu ngomong ini, anak-anak orang kaya itu selalu sulit makan, maka dia pergi ke dokter anak, ahli gizi terus agar mau makan. Anak orang miskin pengen makan terus. Kan ini problem. Jadi hawa orang kaya itu kenyang. Karena hawanya kenyang, maka uangnya itu ditabungin terus. Beli saham lagi, beli saham lagi. Oh, turun, naik lagi, beli saham lagi, makin banyak orang kaya. Orang miskin itu uangnya dipakai terus. Ada sekarang, habis lagi, besok beliin lagi. Ada sekarang, besok beliin lagi. Hawanya miskin terus. Saya tuh ngalamin hidup jadi orang miskin. Hawanya tuh lapar aja. Udah jadi gubernur, aduh makan aja seminggu cuma 5 kali, sedikit. Hidup lu itu. Nah, artinya ada dua paritas ini. Nah, di dua paritas ini juga ada ancaman. Ancamannya apa?
problem generasi 45, generasi ke depan nanti, itu bukan hanya problem nutrisi, bukan hanya problem gizi, bukan hanya problem protein, bukan hanya masalah tinggi badan. Kenapa? Rasa malas yang makin kuat. Kenapa? Asupan makanannya bagus tapi otaknya dikendalikan oleh gadget. Asupan makanannya bagus, tetapi seluruh piranti mata, hidung, hati, lidahnya tidak berfungsi lagi karena ruangnya menjadi ruang sempit. Di sini, karena menjadi ruang sempit, ada dua hal. Yang pertama itu adalah anak-anak itu kekurangan gerak. Akibat kekurangan gerak, minumnya itu hari ini, Pak Wamen, jarang anak-anak kita hari ini minum air putih. Jarang anak-anak kita bikin teh manis berasal dari gula yang dikucek, nggak ada, hampir nggak nemu. Mereka beli air kemasan, beli minuman yang sudah ada sudah kemasannya. Kadar gulanya tinggi, gulanya bukan 100% tebu atau 100% aren, itu yang terbaik, tapi gulanya sudah gula campuran. Dia tiap hari, tiap makannya bukan lagi makanan yang dimasak oleh ibunya, karena ibunya hari ini sibuk arisan segala macam. Nyuruh pembantunya juga hari ini sudah modern, nggak mau lagi pakai masak nasi digini kayak ibu saya, dicolokin pakai magicom. Ini problem, Pak. Hari ini adalah menurut saya ancaman terbesar kita ke depan adalah kerusakan nutrisi, gizi dan protein akibat salah tata kelola di rumah tangga, di dapur, dan ini ancaman. Sehingga boleh deh dicek, ini ada Pak Jam nih punya rumah sakit. Coba silahkan teliti. Banyak anak-anak di bawah umur hari ini sudah kena gagal ginjal, sudah kena diabetes. Bang Ara memelopori sepak bola. Saya punya riset, Pak. Saya membuat seleksi hari ini untuk anak-anak di kelas sepak bola di SMK yang saya dirikan, khusus satu kelas itu adalah anak-anak yang bisa sepak bola. Sudah mulai sulit cari anaknya. Kenapa? Anak sekarang seneng nonton bola tapi tidak main bola. Kalau dukung Persib, gini, top. Tapi lihat Agustusan sekarang, desa-desa sudah jarang lagi pertandingan sepak bola. Nah, ini problem. Nah, berikutnya lagi problemnya apa lagi? Nutrisi yang tidak digerakkan, kalori yang tidak dibakar, gula yang tidak dibakar, lahirlah anak-anak yang lemah. Satu, dia mudah kena penyakit. Dua, tidak bisa lari lagi kencang. Yang ketiga, tingkat emosinya sangat tinggi. Karena tingkat emosinya sangat tinggi, berkelahinya pun sudah beda. Kalau dulu berkelahi ya berkelahi, zaman Pak Anton Carlian dan Pak W. Agus masih muda, berkelahi ya berkelahi. Hari ini tidak, maka dia cari di mana yang jual celurit yang murah. Jadilah tawuran. Semuanya serba mudah. Melumpuhkan lawan hari ini nggak mau lagi pakai kepalan tangan, melumpuhkan lawan pakai balok, kemudian pakai celurit, pakai gesper, pakai rantai, dan ini ancaman. Nah, saya terakhir, mereka itu siapa? Saya punya datanya. Mohon maaf, ini yang harus menjadi bahan ketanyaan kita semua adalah mereka itu lahir dari kalangan kelas menengah ke bawah. Dan jumlahnya sangat banyak. Dan inilah yang membuat saya mendorong kebijakan, kuncinya mereka harus sekolah. Negara harus hadir di jalan raya, negara harus hadir di pinggir-pinggir sungai, gubernur harus detil sampai ngecek knalpot motor. Kenapa? Karena cikal bakalnya dari sini. Dan ini ancaman masa depan. Jadi ancaman masa depan itu persoalan kedaulatan kesehatan bukan hanya kekurangan nutrisi dan gizi, tetapi ancamannya adalah nutrisi dan gizi yang tidak dikelola menjadi energi. Jadi saya meyakini dengan kekuatan yang dibangun hari ini ke depan, nutrisi dan gizi mari bakar menjadi energi, dan kekuatan sekolah jangan terus-terusan ke intelijensia, tetapi harus mulai bergeser ke emosional quotient dan spiritual quotient. Karena ini yang menjadi kekuatan. Ini yang menjadi kita, ini yang menjadi problem kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih.
ini gereja akan menjadi pusat kesehatan, maka orang yang bertuhan secara sempurna tidak akan pernah lagi mengenal obat dan tidak akan lagi mengenal dokter. Karena saya baca, kalau saya nyebutnya Nabi Isa alaihissalam memiliki mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Artinya pengikut Nabi Isa, Bapak dan Ibu menyebutnya pengikut Yesus, kalau pengikutnya harus secara sempurna, maka jangan pernah sakit. Kalau jangan pernah sakit, jagalah makanan, jagalah gerak tubuh, jagalah pikiran, agar tidak depresi. Caranya adalah hidup harus bahagia. Lebih baik punya uang yang cukup, kekuasaan yang luas, istri yang cantik, tapi hidup bahagia, daripada nggak punya uang, ditagih pinjol, akhirnya main judol, istrinya cerewet, galak, sakit. Tapi yang lebih baik itu adalah hidup merdeka tanpa wanita untuk ngurus rakyat semesta. Terima kasih. Allahumma barik lak wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kami ucapkan hatur nuhun pisan kepada Kang Dedi yang sudah memberikan sambutan untuk kita semua, para peserta Seminar Nasional dan Deklarasi Kedaulatan Kesehatan Indonesia 2045. Ya, sangat menarik sekali ya pesan-pesannya dan juga aplikatif ya. Yes, betul sekali Bang David.